Pria pengantar barang ini sangat beruntung. Saat mengantar, dia bertemu dengan seorang wanita seksi. Matanya tertuju pada wanita itu. Tapi dia tidak tahu, dan menyuruh pengantar barang untuk membawa barang ke dalam. Buka dan lihat. Jika rusak, Anda dapat mengembalikannya. Saat wanita membungkuk untuk memeriksa barang, pria itu sepertinya dapat melihat dua gunung. Pada saat ini, pacar wanita itu muncul. Melihat adegan ini, bagaimana saya bisa menolak? Apa yang Anda lihat? Saya membuka barang. Barang apa yang Anda buka? Barang ini perlu Anda buka. Buka barang itu dan lihat isi barang itu. Di mana Anda mencari? Hah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Melihat dua orang akan berkelahi di rumahnya, wanita itu membiarkan petugas pengiriman pergi. Tapi bagaimana bisa? Sang pacar menelan kemarahan ini. Segera laporkan ke perusahaan. Ajukan komplain tentang staf pengiriman. Pria itu baru saja kembali ke perusahaan. Tidak dapat menghindar untuk dimarahi oleh bos. Semua gaji dan bonusnya hilang. Jadi dia membenci wanita itu. Hari itu, Pak Wang baru saja mengantarkan barang ke tetangga wanita itu. Dia menghidupkan rokoknya. Tiba-tiba, terdengar suara seorang wanita sedang berbicara di telepon dengan sahabatnya. Mengatakan bahwa kunci rumah ada di bawah keset. Ketika dia pergi bekerja, dia meminta temannya untuk datang dan memberi makan kucing itu. Pak Wang baru saja mendengar. Kesempatan telah datang. Pada saat yang sama, tetangganya juga mendengar percakapan wanita itu. Wanita itu baru saja pergi. Ia segera mengambil kunci untuk membuka pintu kamar. Kemudian kembalikan kunci ke tempatnya. Begitu dia memasuki pintu, dia sudah bersemangat. Dia mencium gambar yang tergantung di dinding wanita itu. Ternyata dia diam-diam masih mencintai tetangganya yang cantik itu. Demi kepuasannya sendiri, dia mengeluarkan baju tidur wanita yang menggoda dari lemari. Taruh di kepalaku untuk tidur. Tak lama kemudian, Pak Wang pun tiba di rumah wanita itu. Gunakan cara yang sama untuk memasuki rumah. Tapi kemudian, dia ketakutan dengan suara kucing yang mengeong. Orang di lantai atas juga bangkit. Begitu dia menjulurkan kepalanya, dia melihat sosok Pak Wang yang licik. Ketakutan, dia segera memasukkan kembali baju tidurnya ke dalam lemari. Kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur. Segera, Pak Wang juga masuk, mulai mencari semua uang di kamar untuk telah dirampok. Pak Wang baru saja akan pergi. Ketika dia mendengar pintu terbuka lagi, dia takut, lari mencari tempat untuk bersembunyi. Dia di belakangnya melihat ini, dan segera bersembunyi di lemari. Diikuti oleh Pak Wang juga bersembunyi di lemari lain. Dan orang yang membuka pintu kali ini adalah pemilik rumah. Karena penerbangannya tertunda, dia harus kembali. Dia langsung pergi ke kamar tidurnya. Keluarkan baju tidur, ganti tanpa ragu-ragu. Adegan ini membuat mata Pak Wang melotot. Melihat wanita itu pergi ke kamar mandi, Pak Wang awalnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tetapi, ingat wanita bertubuh seksi itu. Sebuah pikiran jahat telah berlalu. Dia berbalik, dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Wanita itu masih tidak tahu. Baru setelah lampu dimatikan, baru dia menyadari sosok di cermin. Wanita itu sangat ketakutan. Namun sekarang, ponsel tersebut sudah kehabisan baterai. Wanita itu berpikir untuk mengambil kabel pengisi daya. Pak Wang bergegas menggunakan pisau untuk mengancam wanita itu. Akankah wanita itu begitu patuh? Dia mendorong Pak Wang. Wanita itu pergi dengan seluruh kekuatannya. Dia mengambil kunci dan berlari ke kamar mandi. Kunci pintu dengan aman. Untungnya, pintunya cukup kokoh. Pak Wang tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Baru saja siap untuk pergi. Tapi kemudian, saya menemukan bahwa pintu depan juga terkunci. Dan kuncinya ada di tangan wanita itu. Tidak ada jalan lain. Dia mulai dengan panik mendobrak pintu lagi. Wanita itu sangat ketakutan. Tapi, ketika dia melihat pengering rambut di sebelahnya, tiba-tiba sebuah ide muncul. Wanita itu merobek kabel listrik pengering. Kemudian, sambungkan ke pintu. Dan lihat tidak ada suara di luar. Wanita itu dengan hati-hati membuka pintu. Tepat ketika dia ingin pergi, Pak Wang tiba-tiba bangun, mendorong wanita itu ke tanah. Kehilangan kesadaran,
dia mengambil kunci dan melarikan diri. Ketika berjalan ke pintu, dia mendengar seorang pria mengetuk pintu. Ternyata tetangga mendengar gerakan itu, dan datang untuk menanyakan keadaan. Tetapi, ketika Pak Wang itu membuka pintu, apakah ada yang salah? Barusan, saya mendengar seseorang di dalam ruangan meminta bantuan. Terlalu memalukan. Kalian berdua mengganggu untuk istirahat. Teruskan permainanmu. Selamat malam. Pada saat ini, wanita itu juga bangun. Dia berlari ke kamar tidur, mengeluarkan ponsel untuk mengirim pesan teks ke sahabatnya. Tetapi, sebelum sahabatnya bisa membacanya, dia dibawa pergi oleh Pak Wang. Dan pada saat yang sama, gerakan itu terungkap. Keduanya dengan cepat jatuh ke dalam tarik-menarik. Dalam kekacauan, wanita itu melepas topeng Pak Wang. Keduanya langsung terkejut. Bukankah ini orang yang mengirimkan barangku kemarin? Wanita itu mempertaruhkan nyawanya, melarikan diri dari perbudakan, berlari ke bawah, tampak seperti akan melarikan diri. Tetapi ditarik kembali oleh Pak Wang. Dia mengeluarkan tongkat baseball di belakang pintu, menjatuhkan pisau di tangan Pak Wang. Tapi selama perlawanan, tongkat baseball itu terbang dan jatuh ke tangan Pak Wang. Wanita itu hanya perlu mengambil pisau untuk membela diri. Dia memberitahu Pak Wang, barang-barang berharga di rumahnya bisa diambil sesuka hati. Dia tidak akan melaporkan Pak Wang, hanya meminta Pak Wang untuk melepaskannya. Pak Wang setuju, menyuruh wanita itu untuk memberikan pisaunya, dan kemudian meletakkan tongkat bisbol di tanah. Wanita setengah curiga itu berjongkok, hanya ingin meletakkan pisau. Pak Wang tiba-tiba bergegas keluar. Jangan beri dia pisau, dia akan membunuhmu. Ternyata semuanya baru saja terjadi. Semua telah dilihat oleh tetangganya. Dia awalnya berencana untuk pergi ketika Pak Wang pingsan. Tapi ternyata pintunya terkunci. Saya hanya harus pergi ke dapur untuk mengambil pisau untuk membela diri. Tetapi, Pak Wang mengambil sebotol anggur dan membuatnya pingsan. Baru bangun dan lihat ini. Tapi, Pak Wang mengambil keuntungan ketika dia tidak berdaya, mengambil pemukul, dan menjatuhkan pisau di tangan wanita itu. Kemudian berbalik untuk mengalahkan tetangganya. Hanya ketika dia senang, maka tetangga yang merasa tidak normal juga berbalik. Wanita itu segera membukakan pintu. Tetangga juga melihat itu, dan segera melapor ke polisi. Kasus berbahaya ini dianggap selesai. Tak perlu dikatakan, keberanian seorang wanita dalam menghadapi pria jahat membuat orang kagum. Tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan pengingat bagi para wanita yang tinggal sendirian di apartemen. Jelas perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran, seperti yang ditunjukkan oleh data yang relevan. Di antara kasus-kasus penyerangan, tingkat penyerangan pada wanita yang hidup sendirian mencapai 90% dibandingkan dengan pria dengan tubuh yang kuat. Kekuasaan wanita tidak dominan dan lebih mudah dikendalikan. Jadi, para wanita pasti harus melindungi diri mereka sendiri dengan baik. Jangan beri kesempatan pada orang jahat.